Guys, Mulyono sudah melemah. Setelah putusan MK, memang banyak peristiwa politik yang mengejutkan. Dimulai dari dikebutnya RUU Pilkada yang disinyalir karena tekanan dari Mulyono, sampai yang baru-baru ini lagi hot, yaitu mundurnya beberapa kandidat bakal calon kepala daerah. Gua rasa sekarang udah ada pergeseran pemikiran di semua partai koalisi. Dulu mereka seperti rela jadi bonekanya Mulyono karena kebutuhan politik, karena Mulyono dianggap masih punya daya magnet yang tinggi. Sekarang mungkin mereka terpaksa bertahan sama Mulyono karena tersandra. Namanya orang tersandra pasti selalu berusaha untuk mencari jalan keluar. Gimana caranya supaya bisa tetap aman, tapi nanti bisa juga punya jalan keluar. Guys, Mulyono sudah melemah. Kekuatan yang dia punya sekarang mungkin hanya kuncian masalah hukum lah dari masing-masing tokoh parpol. Dan mau sampai kapan dia memainkan kartu itu? Ini dia sebentar lagi bakal turun. Dan gua mencium ada aroma-aroma perlawanan dari orang-orang yang udah gerah dengan Mulyono. Kemarin, waktu mendadak Golkar memutuskan mendukung Airin di Banten, banyak orang yang menganggap kalau itu adalah bentuk perlawanan Golkar kepada Mulyono. Golkar itu isinya senior-senior yang pengalamannya nggak kaleng-kaleng, bos. Mana mau disetir-setir. Kalau ada yang coba-coba setir partai Golkar, ya udah pasti para seniornya nggak bakal diem aja kan. Banten dibilang awal perlawanan Golkar, karena di situ Golkar akan bersanding dengan PDI Perjuangan. Siapa yang berani ngelawan Mulyono saat ini? Ya, cuma PDI Perjuangan aja kan. Makanya, beberapa isu kalau Golkar itu dalam tanda kutip nih, mau nabok Mulyono pakai tangan PDI Perjuangan. Karena barangkali mereka nggak berani face to face sama Mulyono untuk saat ini ya. Sama juga seperti Prabowo yang kelihatannya mulai mencari jalan keluar dari jembatan Mulyono. Kita bisa lihat pidato di acara PAN kemarin. Di satu sisi dia muji-muji Mulyono, tapi di sisi lain dia sindir tuh Mulyono. Contohnya saat dia puji soal pembangunan dan pencapaian pemerintah. Tapi dibahas juga soal orang yang haus akan kekuasaan. Dan kita tahulah untuk saat ini orang yang haus kekuasaan itu sedang diafiliasikan kepada Mulyono. Gua sih pahamin ya, kalau sekarang ini banyak yang cari aman dan nggak berani melawan dengan keras seperti Bu Megawati. Prabowo masih harus memastikan dirinya dilantik. Jadi wajar aja kalau masih zigzag kiri kanan. Partai-partai juga mau memastikan tidak ada acak-acak internalnya. Jadi masih harus tarik ulur lah. Cuma PDI Perjuangan doang yang berani kenceng-kenceng kayak gini. Dan gak takut sama Mulyono. Walaupun ancaman kasus hukum beberapa kadernya diproses, Bu Megawati gak peduli. Tetap melawan karena PDI Perjuangan punya jalan ideologis yang kuat. Makanya sekarang ada ungkapan, sekali Megawati menggelegar, Kim Plus pun langsung bubar. Kalau kita memang ada di jalan yang benar, gak ada yang perlu ditakutin. Itulah pesan moral yang mau disampaikan PDI Perjuangan sama kita. Melemahnya citra Mulyono ini juga berdampak pada mundurnya beberapa calon kepala daerah. Mereka yang mungkin awalnya mengira dengan didukungnya kekuasaan yang dimiliki Mulyono akan menang dengan mudah. Sekarang mulai berpikir ulang. Gua rasa mereka juga bisa merasakan lah, rakyat sudah mulai melakukan perlawanan pada Mulyono. Dan citra Mulyono sudah hancur dan rusak parah. Sekarang ini Bansos dan BLT pun sudah nggak bisa banyak ngebantu. Dan kalaupun Mulyono mau menggunakan aparat lagi, juga sudah nggak ngaruh, bos. Karena rakyat udah mulai ngelawan. Beberapa bakal calon kepala daerah yang mundur sampai saat video ini dibuat, itu antaranya Diko Ganinduto. Dia adalah calon dari Partai Golkar untuk Pilwalkot Semarang. Lalu ada Ahmad Riza Patria dan Marcel. Mereka calon dari Partai Gerindra untuk Pilwalkot Tangerang Selatan. Bahkan yang gua nggak sangka-sangka nih, Gusti Bre yang merupakan calon wali kota Solo dari PSI juga mundur. Mereka yang mundur ini adalah para bakal calon kepala daerah yang disinyalir diusung oleh Mulyono. Karena Mulyono kabarnya mau menghancurkan PDI Perjuangan. Jadi dia menyiapkan calon kepala daerah yang mungkin kemenangannya akan dibantu oleh Bansos dan aparat. Seperti Pilpres kemarin, cuma aja menurut gua situasi sekarang beda dari Pilpres lalu ya. Kalau pada saat Pilpres itu kan rakyat masih memandang Mulyono itu orang yang benar. Tapi sekarang sudah banyak orang yang berubah dan kebuka matanya. Nggak usah jauh-jauh deh. Contohnya, temen nongkrong gue aja. Pas Pilpres kemarin nih, kurang apa dia belain Mulyono. Pokoknya, Mulyono udah seperti disetarain sama Nabi lah. Tapi sekarang setelah dia saksikan sendiri tuh, wajah asli politik Mulyono. Terus, dia lihat sendiri gimana kelakuan anak
anak-anaknya. Apalagi kemarin tuh, baru aja rame soal pesawat jet yang dinaikin oleh anak mantu Mulyono. Mulai deh tuh, temen gue itu berubah. Plus dia saksikan sendiri kekejaman rezim Mulyono yang menimpa adiknya pas demo. Sekarang dia memutuskan untuk melawan Mulyono. Ya, better late than never sih. Nah, ini cuma sekedar contoh ya. Orang-orang seperti teman gue ini pasti banyak. Yang dulu pas pilpres masih ketutup matanya. Sekarang udah kebuka. Dan inilah yang bikin citra Mulyono saat ini hancur berantakan. Dan pengaruhnya udah nggak kuat lagi seperti saat pilpres kemarin. Mungkin itu juga yang menyebabkan beberapa calon kepala daerah itu mundur. Mereka sepertinya nggak rela kalau tercatat dalam sejarah sebagai anteknya Mulyono. Bikin malu keluarga itu namanya. Di dunia ini emang nggak ada yang abadi ya. Mulyono, orang yang dulu kita bela-bela, sekarang akan dikenal sebagai pemimpin yang haus akan kekuasaan. Mulyono yang dulu disambut rakyat dengan spontan dan genggam gempita, sekarang gue denger-dengar tiap mau kemana-mana harus ada tim pendahulu ini yang tugasnya buat ngumpulin lah masa untuk menyambut Mulyono. Mulyono udah hancur karena ambisinya sendiri. Tragis sih. Tapi gue juga nggak bisa apa-apa. Ini adalah crash landing untuk Mulyono. Tapi kan katanya dia udah siap untuk ini. Ya, kita lihat aja nasib Mulyono ke depannya. Apakah dia akan aman atau semua yang dia lakukan saat ini akan berbalik kepadanya. Gue mau ngeliat dia ada di penjara atau enggak sekarang. Tapi gue ngelihatnya dia pasti bakal di penjara. Ya semoga aja gue salah ya. Sorry to say kalau ada omongan gue yang gak sejalan sama kalian. Jangan lupa like dan share video ini. Gue Iwan Chan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!